Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian asesmen perkembangan anak usia dini. Asesmen merupakan kegiatan harian yang dilaksanakan setiap hari, dan hari demi hari selama proses belajar berlangsung, tidak ada bentuk tanggung jawab guru lain yang lebih penting dibandingkan dengan melakukan asesmen pada anak. Asesmen dan keputusan-keputusan evaluatif dan yang dihasilkan haruslah akurat sehingga mampu mencegah pemahaman dan komunikasi yang keliru oleh pihak-pihak terkait. Dan oleh karenanya diperlukan berbagai jenis asesmen yang secara bersama-sama juga akan menghasilkan informasi evaluatif yang lengkap dan akurat. Urgensi asesmen pada perkembangan anak usia dini memiliki kontribusi yang besar terhadap salah satu bagian ilmu asesmen yang mengkaji tentang perkembangan anak. Laporan perkembangan anak tidak hanya terbatas pada penilaian semata, lebih jauh daripada itu. Pada dasarnya, menggunakan prinsip dan pelaporan asesmen perkembangan pada anak, laporan ini memiliki cakupan yang sangat luas. Dan di dalam laporan tersebut terdapat perencanaan, implementasi, pembelajaran, penilaian, dan evaluasi yang berkaitan erat dan perkembangan anak. Sehingga asesmen didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses asesmen meliputi pengumpulan informasi tentang pencapaian perkembangan belajar anak, kurikulum, program, dan kebijakan. Informasi dalam kegiatan asesmen dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti penilaian untuk kerja, dan asesmen melalui kesimpulan hasil kerja anak, dan observasi, intellectual record, pemberian tugas, dan percakapan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai asesmen perkembangan kognitif pada anak usia dini. Menurut Khadijah, pada tahun 2016, perkembangan kognitif meliputi perkembangan yang pertama pendengaran anak usia dini, yang kedua ilmu pendahuluan, yang ketiga geometri anak usia dini, yang keempat aritmatika anak usia dini, yang kelima visual anak usia dini, yang keenam taktil anak usia dini, dan yang ketujuh kinestetik anak usia dini. Penilaian perkembangan kognitif anak usia dini ini digunakan untuk yang pertama mengetahui berbagai aspek perkembangan individu anak, yang kedua mengidentifikasi dan mengoreksi masalah perkembangan pada anak, yang ketiga membuat rencana, program, dan memberikan umpan balik untuk anak, yang keempat sediakan tempat dan program yang tepat untuk anak, dan yang terakhir yang kelima yaitu diagnosis kemacetan yang menyebabkan laporan masalah pada pembelajaran anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen perkembangan bahasa anak usia dini. Latar belakang anak-anak sangat mempengaruhi pengetahuan mereka, kosakata, dan keterampilan. Sementara pernyataan ini penting bagi untuk semua anak-anak, terutama saat mencoba menilai pengetahuan dan keterampilan mereka. Itu memiliki arti khusus bagi mereka yang muda. Anak-anak berasal dari latar belakang budaya atau bahasa berbeda dengan anak-anak dalam budaya arus utama. Untuk mencapai hasil penilaian yang valid dan andal yang tidak biasa oleh keragaman budaya atau bahasa anak, seleksi yang cermat, instrumentasi penilaian, dan prosedur diperlukan. Singkatnya, prosedur penilaian untuk populasi ini, anak kecil tak perlu tampil beda. Tentunya banyak rekomendasi untuk menilai anak yang secara budaya atau bahasanya beragam sama dengan anak-anak kecil yang bahasa utamanya adalah bahasa Inggris yang berasal dari budaya dominan. Salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan jenis apa instrumentasi asesmen yang akan digunakan atau jenis prosedur asesmen yang akan digunakan. Memanfaatkan apakah instrumen atau prosedur sensitif atau tidak adanya perbedaan budaya. Artinya, apakah instrumen atau prosedur telah dibangun dengan pengamanan sehingga memungkinkan untuk membedakan perbedaan antara dampak keragaman budaya dan bahasa pada perkembangan anak dan belajar, dan adanya kesulitan belajar atau perkembangan penundaan. Ini harus menjadi pertimbangan menyeluruh saat menilai anak-anak yang berbeda secara budaya atau bahasa. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Divisi anak usia dini dari Dewan Anak Luar Biasa merekomendasikan agar 3 praktik tambahan ditambahkan ke prosedur penilaian saat menilai anak yang berasal dari latar belakang yang beragam budaya atau bahasa. Yang pertama, sebelum penilaian, para profesional mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah seorang anak itu harus dirujuk untuk asesmen pendidikan khusus atau apakah pola perkembangan anak dan perilaku dapat dijelaskan oleh perbedaan bahasa atau budaya. Yang kedua, prosedur yang tepat diikuti untuk menentukan bahasa apa yang harus digunakan dalam menilai anak dan untuk memahami dampak dari penguasaan bahasa kedua pada perkembangan anak. Yang ketiga, strategi penilaian yang disesuaikan dengan individu anak dan keluarga. Faktor tambahan yang sering diabaikan atau tidak dipertimbangkan adalah latar belakang guru atau profesional lain yang bekerja dengan anak-anak dalam kapasitas mengajar atau melakukan penilaian secara profesional pada anak usia dini, yang mana bertanggung jawab atas perawatan, pengajaran, serta penilaian sang anak.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi, perkembangan anak usia dini ditinjau dari nilai agama dan moralnya sangat menyiksa banyak kalangan, terutama bagi pemerintah PAUD, karena mereka percaya bahwa mereka adalah aset suatu bangsa, atau disebut juga masa keemasan. Berbagai fenomena atau perilaku negatif berulang kali terlihat dalam kehidupan sehari anak-anak, seperti melalui surat kabar, televisi, atau media sosial itu ditayangkan, terekspos kasus anak usia dini yang diantaranya berbicara tidak sopan, meniru adegan kekerasan, tingkah laku orang dewasa, dan serta melakukan adegan bunuh diri. Perilaku anak usia dini tersebut kerap terjadi dikarenakan maraknya perkembangan teknologi sekarang ini. Sedangkan perangkat atau media informasi digital mempunyai isi pesan yang umum, banyak yang tidak diawasi dan diamati dengan baik oleh anak usia dini. Jadi mereka kontribusinya cenderung destruktif atau bagi perkembangan mereka, terutama aspek nilai agama dan moralnya. Zulkifli pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa pada era saat ini globalisasi di mana perkembangan informasi tersebar luas yang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja menyebabkan berbagai nilai nilai atau eksternal negatif elemen agar tidak lagi tersaring sehingga mudah mempengaruhi pemikiran dan karakter generasi ke generasi, sehingga timbul kekhawatiran kerugian identitas terkait dengan penurunan apresiasi nilai-nilai agama, nasionalisme, nilai-nilai budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi asesmen perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Anak usia dini itu harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan persaingan masa depan yang semakin ketat dan berat, membentuk karakter yang kuat dan unggul tidak hanya dari segi keilmuan dan teknologi tapi juga moral dan agama. Zulkifli menyarankan siswa harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, beradaptasi dan membangun hubungan diperoleh dari kemampuan bahasa asing. Sedangkan Thomas Likona dalam Zulkifli itu mengatakan anak-anak adalah 25% dari populasi tapi 100% masa depan. Jika kita ingin memperbarui masyarakat, kita harus membangkitkan generasi anak-anak yang memiliki karakter moral yang kuat. Nah, peran pendidik anak usia dini atau PAUD sangat penting dan vital dalam membangun karakter anak. Pendidik karakter itu ditambah dengan pendidikan karakter ditambah dengan pendidikan karakter yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif dan perasaan atau feeling dan tindakan. Menurut Thomas Likona dalam Zulkifli itu tanpa ketiga aspek tersebut pendidik karakter itu tidak akan efektif. PAUD diatur untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara keseluruhan dan menekankan perkembangan semua aspek menuju kepribadian anak. Nah, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang dini standar pendidikan anak dalam pasal 7 ayat 1 dan 3 adalah yang pertama, tingkat pencapaian anak adalah perkembangan dirinya dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang usia tertentu. Terus yang ketiga itu perkembangan anak itu, yang ayat 3 itu perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan integrasi dari pembangunan agama dan moral nilai fisik motorik. Nah, di usia dini atau yang sering disebut dengan masa keemasan atau golden age, anak itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dan itulah yang menentukan masa depan anak-anak di masa depan. Jika terjadi kesalahan atau orang tua, guru, dan orang di sekitar anak-anak itu mengabaikan prioritas